Shalom, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Mari saya mengajak saudara untuk membaca dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya, yaitu menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat yang ke-12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya karena kata-kata, sekali lagi saya katakan, hanya karena kata-kata bisa terjadi pertengkaran, terjadi suatu pertengkaran yang mengakibatkan, saudaraku, bisa berakhir dengan luka hati, luka batin yang dalam. Bisa mengakibatkan luka fisik yang parah. Bisa menghasilkan akhir dari suatu pertengkaran ini perceraian. Bahkan juga bisa menjadi suatu akhir dari kematian. Karena kata-kata bertengkar berakhir dengan kematian. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dari sini kita bisa melihat betapa besar pengaruh dari kata-kata. Betapa besar kuasa dari kata-kata. Betapa besar juga kerusakan yang diakibatkan karena kata-kata. Saudara dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, api yang kecil, bara api saja yang kecil, itu bisa merusak, bisa menghanguskan, bisa membakar hutan yang luas. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca ini tadi, Yakobus melihat di dalam jemaat, kalau salah berkata-kata, perhimpunan itu, ibadah itu, dalam satu sinagog itu, dalam satu gereja itu, bisa terjadi apa yang namanya perpecahan. Pertengkaran dan terjadi perpecahan. Hanya karena kata-kata. Terjadi perpecahan yang pada akhirnya juga gereja tidak menjadi saksi yang baik di hadapan Tuhan. Gereja akan dicela, akan dituding. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa itu fitnah dari ayat yang barusan kita baca? Apa itu kata lalia? Apa itu fitnah itu? Kata-kata itu. Dalam terjemahan yang lain, di sana dikatakan speak against. Kata-kata yang melawan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-5. Saudara bisa baca di sana. Melawan otoritas. Melawan Musa. Akibatnya sangat besar kerugiannya yang menimpa bangsa Israel. Berapa orang yang harus mati? Saudara dikasih oleh Tuhan, kerusakannya besar, kematiannya besar. Saudara dan saya pernah menjadi anak, bukan? Bagaimana saya dan saudara melawan orang tua? Atau sekarang saya dan saudara menjadi orang tua? Bagaimana kalau anak-anak itu melawan saya dan saudara sebagai orang tua? Seperti itulah.
speak against, melawan. Yang berikutnya, saudara bisa baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita ngomongin orang lain. Kita ngomongin orang lain yang tidak sesuai dengan pribadinya. Berbahaya bukan? Atau kita punya maksud tertentu di balik semuanya itu? Berikutnya, saudaraku. Mazmur pasal yang 101 ayat yang kelima. Kita sembunyi-sembunyi. Kita ngomongin orang lain. Biasanya ini terjadi pada saat saudara dan saya sedang ngerumpi, saudara. Sedang ngobrol-ngobrol. Bisik-bisik. Sembunyi-sembunyi ngomongin orang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan. Pemfitnah Allah tidak suka. Pemfitnah tidak akan masuk kerajaan surga. Hati-hati itu. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan. Mari. Pergunakan kata-kata saya dan saudara. Pergunakan lidah saya dan saudara dengan baik. Dengan hikmat yang dari Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong. Atur lidah ini. Dikuasai roh Allah itu. Hati ini dikuasai oleh Dia. Sehingga apa yang kita ucapkan itu bukan kata-kata yang melawan. Bukan kata-kata yang ngerumpi sembunyi-sembunyi. Menjelekkan orang lain. Atau tidak sesuai dengan pribadi orang tersebut. Kita ngomongin orang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya belajar. Saudara pun juga belajar. Untuk bisa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Mari hari ini Tuhan Yesus memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara. Dia akan menolong saya dan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.